Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menilai secara jujur. Dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 17. Sebuah perenungan bersama untuk kita belajar melihat segala sesuatu dengan hati yang jujur. Bukan hanya menilai orang lain, tapi juga diri sendiri. Mari kita membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus menuntun kita untuk semakin memahami kehendak-Nya. Kita berdoa. Kami datang dengan hati yang terbuka ya Allah, memohon agar Engkau menuntun kami dalam perenungan hari ini. Biarlah firman-Mu mengajar, mengoreksi, membimbing, dan menuntun kami untuk hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudaraku, menilai diri secara apa adanya itu tidak mudah. Pada umumnya, kita mudah melihat kesalahan atau kekurangan orang lain, tetapi kita sulit melihat kesalahan atau kekurangan diri sendiri. Kecenderungan ini membuat kita bisa membuat penilaian secara berlebihan. Diperlukan ketulusan hati agar kita dapat melakukan penilaian secara jujur. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan Yesus menyebut tentang dua peristiwa yang menimbulkan banyak korban jiwa, yaitu pembunuhan terhadap orang-orang Galilea yang sedang mempersembahkan korban, dan musibah 18 orang yang mati ditimpa menara. Kedua peristiwa ini memunculkan pembicaraan bahwa para korban dalam kedua peristiwa itu mati karena melakukan dosa yang besar. Orang-orang yang melontarkan pemikiran seperti itu membangun kebanggaan dengan menganggap diri mereka lebih baik daripada para korban. Akan tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus bertobat karena mereka tidak lebih baik daripada para korban itu. Dalam kisah berikutnya, seorang kepala rumah ibadat mengkritik tindakan penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari Sabat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa larangan menyembuhkan pada hari Sabat itu tidak konsisten dengan kebiasaan memberi minum ternak pada hari Sabat. Jadi, larangan melakukan penyembuhan pada hari Sabat itu tidak dilandasi ketulusan terhadap aturan Sabat, tetapi semata-mata dilandasi oleh keinginan mencari-cari kesalahan. Saudaraku, kecenderungan mengkritik itu biasanya disebabkan karena harga diri yang rendah. Harga diri yang rendah biasanya terjadi pada orang-orang yang terlalu sering dikritik saat masa kecil. Kritik yang diterima saat masa kecil itu membangkitkan semangat,
mengkritik orang lain supaya orang lain tidak terlihat lebih baik daripada dirinya. Dengan mengkritik orang lain, dia ingin dianggap lebih baik daripada orang yang dia kritik. Kita perlu menyadari bahwa dalam pandangan Allah, semua orang adalah orang berdosa yang memerlukan anugerah pengampunan di dalam Kristus. Orang yang terlalu sering dikritik pada masa kecil perlu menyadari bahwa dirinya berharga bukan karena pujian orang lain, tetapi karena dirinya dikasihi oleh Tuhan. Kasih Allah yang telah memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi manusia yang berdosa itu merupakan bukti bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Apakah Anda sudah menerima anugerah pengampunan yang tersedia di dalam Kristus? Apakah Anda menyadari bahwa dalam pandangan Allah Anda berharga? Apakah Anda menyadari bahwa mengkritik orang lain tidak membuat diri Anda menjadi lebih berharga? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengajaran yang Engkau berikan tentang pentingnya menilai diri dengan jujur tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus terus membimbing kami untuk tidak menghakimi, untuk tidak mengkritik orang lain dengan cara yang salah, tetapi untuk mengasihi sesama dengan kasih yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.